Selamat siang, Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya sangat hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sekilas tentang navigasi pada hewan yang menggunakan pengaruh medan magnet. Akan tetapi sebelum kita masuk lebih dalam, perkenalkan nama saya Andrew Frederick dari kelas 92 dengan nomor absen pertama. Simak videonya dan mari kita lanjutkan. Di poin pertama, hewan-hewan apa saja yang bisa melakukan migrasi karena pengaruh medan magnet? Di sini saya akan sebutkan 3, yaitu salmon, penyu, dan burung. Nah, burung di sini bukan burung yang sehari-hari atau burung yang biasa. Burung di sini biasanya adalah burung merpati pos. Kenapa namanya ada pos? Karena burung-burung ini biasanya pada zaman dulu digunakan sebagai sarana komunikasi untuk mengantarkan surat dari satu tempat ke tempat lainnya. Oke, jadi di poin kedua ini adalah mengapa hewan-hewan tersebut yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu salmon, burung, dan penyu itu melakukan migrasi secara berkala. Nah, jadi bagi yang belum tahu, berkala itu adalah sesuatu yang diulang tetapi bentuknya teratur, dengan kata lain mengikuti pola-pola tertentu. Ya, kembali lagi ke topik. Nah, jadi mengapa hewan-hewan ini melakukan migrasi secara berkala? Nah, alasannya bisa bermacam-macam, tapi yang pastinya mereka tuh melakukan migrasi karena tempat asalnya mereka tidak mendukung. Seperti contohnya mungkin tempat asal mereka tuh dihuni oleh predator-predator atau pemangsa-pemangsa, atau mungkin cuaca musim dan suhu di lingkungan mereka tuh tidak mendukung, atau mungkin juga keadaan atau kondisi flora dan fauna di sana mereka tidak mendukung. Makanya mereka pun memutuskan untuk pergi ke daerah yang lebih baik. Oke, jadi di poin ketiga ini, mengapa hewan-hewan yang sudah saya sebutkan sebelumnya yaitu salmon, burung, dan penyu itu bisa tidak tersesat apabila melakukan migrasi? Nah, jadi jawabannya cukup simpel, karena hewan-hewan ini sudah bisa merasakan medan magnet bumi. Nah, jadi medan magnet bumi itu memiliki kutub utara dan kutub selatan. Dan bagaimana cara mereka bisa merasakan medan magnet tersebut? Nah, jadi yang menariknya dari sini adalah hewan-hewan ini sudah memiliki partikel magnetik yang ada di dalam tubuhnya. Nah, partikel magnetik ini tidak dipasang oleh manusia, melainkan secara alami dan natural sudah tumbuh dan sudah ada di dalam tubuh hewan-hewan tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, hewan-hewan ini tuh menjadikan tubuhnya sebagai kompas atau sebagai penunjuk jalan, sehingga hewan-hewan ini pun tidak tersesat apabila pulang ataupun pergi. Nah, jadi mereka tuh sudah menjadikan tubuh mereka tuh jadi seperti kompas, karena di dalam tubuh mereka tuh sudah ada partikel magnetik yang membantu mereka untuk pergi dan pulang, seperti itu. Dan di poin terakhir, yaitu poin keempat, mengapa paus itu dapat terdampar seperti yang ada di berita-berita televisi. Nah, jadi penyebabnya itu cukup sederhana, karena ketika ada rombongan-rombongan paus sedang mengarungi lautan, nah salah satu dari mereka itu mengalami gangguan navigasi. Nah, gangguan navigasi itu apa? Nah, jadi partikel magnetik atau perasa medan magnet bumi yang ada di dalam tubuh mereka itu menjadi terganggu. Nah, maka dari itulah salah satu dari mereka yang mengalami gangguan navigasi memisahkan dari rombongan dan meninggalkan rombongan dan tersapu oleh ombak dan terdampar di pantai. Nah, jadi kesimpulannya, mengapa paus itu dapat terdampar? Karena salah satu dari rombongan paus itu mengalami gangguan navigasi dan meninggalkan rombongan dan tersapu oleh ombak dan sampailah di pantai, atau dengan kata lain terdampar di pantai. Sekian, terima kasih untuk bisa menonton video ini. Mohon maaf sebesar-besarnya atas bahasa atau kata-kata yang saya gunakan. Apabila bahasa saya terlalu cepat atau bertele-tele atau ada yang bersifat ambigu, mohon maaf sebesar-besarnya. Akan tetapi saya berterima kasih bagi teman-teman dan ibu guru yang menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian, terima kasih. Salam Serviam.